Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laini Alimatun Sifa dengan NIM 22123126. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Cendekia Mitra Indonesia, Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir ya, semester 4 dengan dosen pembimbing Bapak Roy Gustav Tupenama, SPSI MPSI. Nah, di sini kemarin saya mengambil variabel tentang insecure attachment. Nah, di sini ada beberapa alasan penting kenapa saya mengambil insecure attachment. Karena di sini saya ingin tahu secara dalam ya. Yang pertama itu ada peranan penting. Nah, peranan penting attachment dalam perkembangan dan kehidupan manusia. Attachment atau keterikatan itu merupakan fundamental dalam perkembangan manusia, terutama pada masa kanak-kanak. Nah, itu akan terbawa sehingga di usia dewasa. Nah, pola attachment ini yang terbentuk dari masa kanak-kanak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan individu. Nah, termasuk ada kesehatan mental dan emosional. Biasanya nih ya, individu dengan attachment yang baik ya atau attachment yang aman cenderung memiliki kesehatan mental dan emosional yang lebih baik, serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjalin hubungan, dan bisa menerima kehadiran orang lain. Selanjutnya ada perkembangan sosial. Nah, attachment yang aman bisa membantu individu mengembangkan keterampilan sosial yang penting seperti memiliki rasa empati terhadap sesama, menjalin komunikasi dengan baik terhadap sesama, dan pastinya mau bekerjasama juga. Nah, selanjutnya ada kemampuan meregulasi diri. Nah, dalam hal meregulasi diri ini, individu dengan attachment yang baik atau yang aman lebih mampu mengatur emosi diri sendiri dan perilaku terhadap orang lain dengan baik. Nah, sebaliknya, jika individu dengan insecure attachment beresiko mengalami berbagai permasalahan. Nah, seperti mengalami kecemasan, mengalami depresi, terus ada mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan terhadap sesama, dan juga sering melakukan perilaku maladaptif seperti penyalahgunaan zat yang berbahaya dan melakukan kekerasan dan kriminalitas. Nah, yang kedua, alasan yang mendasar yang kedua adalah relevansi dengan penelitian. Nah, penelitian ini berfokus pada ketertentu yang relevan. Di antara lain, ada dampak insecure attachment pada perkembangan anak yang terbawa hingga dewasa. Nah, penelitian ini dapat meneliti bagaimana insecure attachment saat mempengaruhi perkembangan diri. Nah, selanjutnya ada hubungan insecure attachment dengan masalah kesehatan mental. Nah, penelitian ini dapat meneliti bagaimana insecure attachment meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan mental, seperti memiliki rasa kecemasan, memiliki depresi, dan gangguan stres pasca trauma atau yang disingkat PTSD. Nah, selain itu juga ada banyaknya data ya di sini. Terdapat banyak data dan kajian peneliti yang tersedia tentang insecure attachment. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif. Nah, selanjutnya juga ada implikasi praktis. Nah, penelitian tentang insecure attachment ini memiliki implikasi praktis yang sangat signifikan ya teman-teman. Nah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk yang pertama meningkatkan pemahaman diri kita nih tentang kesehatan mental dan perkembangan mental nih dari usia anak-anak hingga dewasa. Nah, selanjutnya juga mengembangkan intervensi yang lebih efektif. Nah, dalam penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan intervensi yang lebih efektif. Nah, membantu individu dengan insecure attachment membangun pola attachment yang lebih sehat.
Nah, selanjutnya ada meningkatkan kebijakan dan program. Nah, hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk menginformasikan kepada orang lain, kepada bersama tentang kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental dan perkembangan diri terhadap lingkungan dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada alat ukur. Kemarin saya menggunakan 2 alat ukur. Nah, yang pertama itu ada skala pengalaman kelekatan remaja atau Experience in Pulse Relationships Revision. Nah, atau disingkat ECRR. Alat ukur yang paling populer untuk mengukur insecure attachment pada remaja dan dewasa. Nah, di sini mengukur 2 dimensi nih. Ada kecemasan kelekatan, yang artinya ketakutan ditinggalkan atau ditolak oleh orang tua atau figur pengikat ya, atau orang terdekat. Nah, yang kedua di sini pengindaran kelekatan, yang artinya keinginan untuk menekan kedekatan dan kenyamanan emosional. Nah, terus skala yang kedua ada skala kelekatan dewasa atau Adult Attachment Scale yang disingkat AAS. Nah, alat ukur ini yang populer untuk mengukur insecure attachment pada masa remaja dan dewasa. Nah, di sini mengukur 5 dimensi insecure attachment. Yang pertama mengukur kecemasan kedekatan, yang kedua keinginan kedekatan, yang ketiga kepercayaan kedekatan, yang keempat penghindaran kedekatan, dan yang kelima keinginan kedekatan dan kepercayaan diri. Nah, di sini juga ada tujuan pengukuran dari insecure attachment kemarin. Yang pertama ada memahami pola hubungan interpersonal. Nah, di situ mencakup mengetahui jenis insecure attachment itu ada apa aja. Nah, itu ada anxious, ada avoidant atau disorganized. Nah, yang kedua itu tujuannya adalah agar memahami bagaimana pola insecure attachment memengaruhi interaksi individu dengan orang lain dalam hubungan romantis, pertemanan, dan keluarga. Nah, selanjutnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada perkembangan insecure attachment seperti pengalaman masa kanak-kanak dan trauma yang terbawa hingga dewasa. Nah, selanjutnya memprediksi perilaku dan emosi. Nah, di sini mencakup memprediksi kemungkinan individu mengalami depresi, kecemasan, ada masalah juga di harga diri dan kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat. Nah, selanjutnya memahami bagaimana insecure attachment itu dapat mempengaruhi cara individu dan bisa mengatasi stres dan trauma. Nah, selanjutnya bisa untuk mengidentifikasi individu yang berisiko mengalami masalah kesehatan mental dan memberikan intervensi yang tepat. Nah, tujuan yang ketiga ada mengembangkan intervensi yang efektif. Nah, dalam hal ini membantu individu memahami dan mengatasi pola insecure attachment mereka. Nah, yang kedua, mengembangkan strategi untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan baik terhadap sesama. Nah, yang ketiga ini meningkatkan kualitas hidup individu secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada subjek penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan 52 subjek ya, tentang usia 17 hingga 30 tahun. Yang saya teliti adalah remaja hingga dewasa. Nah, selanjutnya ada definisi teoritis. Saya mengambil dari salah satu tokoh ya, yaitu John Bowlby. Insecure attachment atau keterkaitan yang tidak aman merupakan konsep penting dalam psikologi yang menjelaskan pola hubungan yang ditandai rasa tidak aman, cemas, dan ragu-ragu dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, teori attachment menyatakan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan bawaan untuk membentuk ikatan emosional yang kuat dengan orang terdekat atau lingkungan sekitar. Nah, biasanya ikatan ini memberikan rasa aman, nyaman, dan dukungan yang esensial bagi perkembangan hidup emosional dan sosial. Nah, di sini juga ada aspek-aspek insecure attachment ya. Nah, yang pertama itu ada secure attachment atau keterikatan aman.
individu dengan secure attachment memiliki keyakinan bahwa orang-orang terdekat mereka akan selalu tersedia dan selalu responsif terhadap kebutuhan mereka. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki secure attachment ini dia akan merasa lebih nyaman dan mampu mengeksplor dunia dengan penuh rasa percaya diri. Nah, selanjutnya ada secure attachment atau keterikatan tidak aman. Nah, seperti yang dibahas tadi, ada 3 ya contoh atau 3 jenis insecure attachment. Nah, yang pertama ada anxious attachment atau keterikatan cemas. Nah, yang kedua ada avoidant attachment, keterikatan menjauh. Nah, selanjutnya ada disorganized attachment atau keterikatan disorganisir. Nah, keterikatan cemas ini, individu dengan keterikatan ini memiliki rasa cemas dan khawatir bahwa orang terdekat tidak selalu ada atau tidak responsif terhadap mereka. Nah, kalau avoidant attachment ini keterikatan menjauh ya, menekankan kebutuhan emosional mereka, menghindari keintiman dengan orang-orang terdekat ya. Mereka sangat mandiri dan tidak membutuhkan orang lain, namun sebenarnya mereka memiliki rasa takut ditolak dan diabaikan. Nah, yang ketiga ada disorganized attachment atau keterikatan disorganisir. Nah, individu dengan hal ini menunjukkan perilaku yang tidak konsisten dan kacau dalam hubungan mereka. Mereka mungkin mengalami trauma atau pengabaian ya yang parah di masa kanak-kanak yang terbawa hingga dewasa. Jadi pada intinya seperti kayak bodo amat gitu ya, yang mengakibatkan kebingungan dan ketakutan dalam menjalin sebuah hubungan. Nah, di sini ada blueprint ya. Dalam membuat blueprint kemarin itu ada 3 aspek dan 6 indikator. Jadi setiap aspek ada 2 indikator. Nah, dalam blueprint ada 56 item, 26 item itu favorable dan 36 item itu unfavorable. Nah, setelah beberapa kali melewati proses reliabilitas dan validitas di SPSS, maka penelitian saya ada 4 item yang gugur. Nah, di sini ada uji reliabilitas. Nah, berdasarkan hasil analisis koefisien alpha Hornbach kemarin untuk mengukur reliabilitas insecure attachment menunjukkan nilai yang sangat tinggi, yaitu 100%. Alpha dengan nilai 993 atau titik 993,993. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen ukur yang digunakan memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi, sehingga dapat digunakan atau dipercaya untuk menghasilkan skor yang konsisten dan akurat dalam mengukur insecure attachment. Nah, selanjutnya ada analisis item. Dari analisis item insecure attachment kemarin ada kurang lebih 60 item yang dicobakan. Nah, dengan menggunakan aturan item yang memiliki nilai 0,30 dinyatakan gugur 4 dari 6 item, yaitu 1,34, dan item yang tidak gugur ada 5, 6 dan seterusnya. Nah, ini kebetulan yang dianalisis ini adalah item yang tryout ya, yang lama. Setelah itu diuji cobakan dan dibuat penelitian selanjutnya. Nah, di sini ada uji normalitas. Nah, selanjutnya ada uji normalitas. Karena item responden berjumlah 50 dan lebih dari 25, maka menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji apakah distribusi data sampel berbeda secara signifikan dengan distribusi normal. Nah, nilai statistik 109 menunjukkan perbedaan antara distribusi data dan sampel distribusi normal. Nah, dalam nilai DF atau nilai data itu ada 52 orang kemarin
dan menunjukkan jumlah sampel yang digunakan dalam uji. Nah, nilai sigma 0,178 menunjukkan tingkat signifikan statistik. Dalam uji Kolmogorov Smirnov ini, data dikatakan distribusi normal jika nilai sig lebih besar dari 0,05. Nah, dalam kasus ini nilai sig 0,178 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel berdistribusi normal. Nah, ini kesimpulannya. Hasil perhitungan data deskriptif penelitian kemarin menjelaskan bahwa tingkat insecure attachment tinggi, yaitu 77%, menunjukkan bahwa ketidakpercayaan dan kecemasan tinggi dalam hubungan interpersonal. Hal ini dapat berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan, kehidupan sosial, dan kinerja. Penting untuk dicatat bahwa tingkat insecure attachment adalah spektrum dan 77% adalah angka yang tinggi. Orang dengan insecure attachment tinggi mungkin tidak menunjukkan semua gejala yang disebutkan di atas. Insecure attachment dapat diobati dengan terapi konseling yang tepat. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.